Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini mengungkapkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita. Bagaimana Yesus selalu mengundang kita. Dia selalu mengetuk akan pintu hati kita untuk datang kepadanya. Menyerahkan akan setiap beban kehidupan kita. Menyerahkan akan setiap apapun yang kita lakukan. Sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh menjadi sesuai dengan kehendaknya. Dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi sinar itu, membawakan akan kabar keselamatan kepada setiap orang, khususnya kita yang hidup di akhir daripada dunia ini. Kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, karena Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Ayatnya terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorai bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Dalam penglihatan saya melihat dua tentara sedang dalam konflik yang mengerikan. Ya, jadi ini bagaimana Nyonya White dia menceritakan pengalamannya pada saat dia masih berada di dunia ini. Satu tentara dipimpin oleh Panji bertuliskan lambang dunia. Yang lainnya dipimpin oleh Panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Standar demi standar dibiarkan tertinggal dalam debu. Saat kompi demi kompi dari pasukan Tuhan bergabung dengan musuh, dan suku demi suku dari barisan musuh bersatu dengan umat pemeliharaan perintah Tuhan. Ya, jadi dalam penglihatan ini bagaimana Nyonya White ini, dia memberikan kita suatu amaran untuk kita selalu berjaga-jaga, untuk kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena akan terjadi konflik yang begitu mengerikan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ya, dan inilah yang akan terjadi di akhir daripada dunia ini. Dan kita juga sudah mendengarkan akan kabar-kabar. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di luar sana, bagaimana mereka bertikai satu dengan yang lain, bagaimana peperangan itu sudah dimulai. Ya, di sini dikatakan suku demi suku. Ya, dan mereka akan bersatu dalam barisan musuh, dan mereka akan melawan umat pemeliharaan Tuhan atau umat-umat Tuhan yang berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Pertempuran berkecambuk, kemenangan bergantian dari satu sisi ke sisi yang lain. Sekarang para prajurit salib menyerah, seperti ketika seorang pembawa panji pingsan. Yesaya 10 ayat 18. Tetapi mundurnya mereka jelas hanyalah untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Teriakan kegembiraan terdengar, nyanyian pujian bagi Tuhan dinyanyikan, dan suara malaikat bersatu dalam lagu itu. Saat tentara Kristus memasang panji-panjinya di dinding benteng sampai kemudian dipegang oleh musuh. Ya, jadi dalam situasi yang kita hadapi, tersulit apapun yang kita hadapi, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan lekas terjatuh dan kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya, baiklah kita terus mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan yang memberikan kita hikmat, kebijaksanaan dari surga, sehingga apa yang kita lakukan boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, kalau kita sudah merasa panik, ya, kita sudah merasa apa yang harus kita lakukan, kita sudah bingung. Ya, baiklah kita meminta. Ya, kita terdiam sejenak, kita meminta Tuhan,
tolong saya, Tuhan bantu saya, apa yang harus saya lakukan. Ya, sehingga kita dapat berpikir dengan jernih. Jangan kita langsung mengambil tindakan sehingga itu akan membahayakan diri kita bahkan kepada orang lain. Ya, jadi amaran demi amaran Tuhan berikan kepada kita supaya itu dapat melatih kehidupan kita. Bila waktunya itu tiba, saatnya itu tiba, maka kita pun dapat melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada diri kita masing-masing. Kapten keselamatan kita memerintahkan pertempuran dan mengirimkan dukungan kepada tentaranya. Kekuatannya ditampilkan dengan hebat sekali, mendorong mereka untuk mendesak pertempuran hingga ke gerbang. Dia mengajari mereka hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran, saat dia memimpin mereka selangkah demi selangkah dari kemenangan kepada kemenangan. Ditulis dalam Testimony for the Church jilid 8 halaman 41. Ya, jadi karena Tuhan akan menyelamatkan umatnya, ya kita dikatakan ini sebagai sisa-sisa Israel yang masih berpegang teguh kepada firman Tuhan, yang masih memegang kepada prinsip-prinsip kebenaran itu. Ya, jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita lengah. Biarlah kita terus berjaga-jaga, kita terus berwaspada. Ya, karena waktunya sudah sangat singkat. Di sini dikatakan Tuhan mengajari kita hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran saat dia memimpin kita melangkah selangkah demi selangkah dari kemenangan kepada kemenangan. Ya, jadi hanya Tuhan sajalah yang sanggup memimpin kita. Ya, kita dapat melewati situasi tersulit apapun yang kita akan hadapi, itu Tuhan pasti akan menolong kita. Karena dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber segalanya untuk kita. Sehingga kita dapat melakukan yang terbaik. Ya, jadi di sini bagaimana Nyonya Ellen G. White juga, ya bagaimana Tuhan menggunakan akan hamba Tuhan ini, ya untuk memberikan kepada kita ya suatu pemahaman supaya kita dapat mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dia memberikan begitu banyak ya pelajaran-pelajaran, baik itu pelajaran mengenai kita secara pribadi, pelajaran mengenai keluarga, mengenai pendidikan, yang mengenai kesehatan dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Ya, kita tentunya harus mengetahui itu untuk menjadi ilmu bagi kita, tetapi bukan hanya saja teori, tetapi bagaimana kita dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, kita sudah tahu bersama ya bahwa dunia yang Tuhan ciptakan ini hanya sementara. Ini hanya sebagai tempat singgah kita. Disinilah kita melatih kehidupan kita. Ya, sebagaimana Yesus pada saat dia turun ke dunia ini. Ya, Yesus juga dia mempunyai kehidupan yang singkat pada saat dia berada di dunia. Ya, dia menjadi teladan untuk kita. Ya, sehingga setiap pekerjaan yang dia sudah lakukan, dia sudah selesaikan semuanya. Dan dia kembali kepada Bapaknya. Dia hanya mau ingin supaya kita melihat bahwa ini ada ya manusia yang sanggup berdiri di tengah-tengah orang yang melakukan dosa, tetapi bagaimana dia mau bertahan dengan itu semua. Ya, walaupun kita sebagai manusia berdosa, ya mungkin kita tidak sanggup melakukan apa yang Yesus lakukan, tetapi bagaimana Tuhan melihat ya usaha masing-masing kita. Apakah kita mau dilatih setiap harinya? Ya, walaupun itu sangat susah, itu sangat berat bagi kita, tetapi kita mempunyai Tuhan yang hidup yang sanggup memberikan kita kekuatan, memberikan kita kelepasan. Ya, dan mungkin kita tidak bisa ya menjelaskan atau memberikan penjelaskan kepada orang-orang apa yang sebenarnya kita lakukan. Tetapi mereka akan melihat. Ya, mereka akan melihat dari setiap tingkah laku kita. Dan mereka akan mengerti itu. Ya, tidak perlu lagi kita menjelaskan kepada mereka. Tapi dengan setiap sikap yang kita berikan, yang kita lakukan, itulah yang akan memberikan penjelasan kepada mereka sendiri, dan mereka akan mengerti
dengan sendirinya. Ya, hanya kita dengan Tuhanlah yang tahu. Ya, kita tidak perlu membela akan diri kita, hanya Tuhanlah yang menjadi hakim kita. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita masing-masing. Ya, pada saat dulu juga bagaimana Yesus di dalam kehidupannya, ya dia diejek, dia dicaci maki, dia ditolak dan lain sebagainya. Ya, tetapi bagaimana dia tetap berdiri di dalam kebenaran karena Yesus mempunyai misi di atas dunia ini. Ya, bagaimana Bapaknya selalu memberikan dia kekuatan. Dan pada saat Yesus merasakan bebannya begitu berat, seakan-akan dia tidak sanggup lagi untuk menanggungnya, dia selalu pergi di suatu tempat di alam terbuka. Disitulah dia berkomunikasi dengan Bapaknya yang ada di surga. Sehingga Bapaknya kembali lagi memberikan dia kekuatan, memberikan dia semangat yang baru untuk terus melakukan yang terbaik. Jadi betapa luar biasanya ya pelajaran-pelajaran atau teladan-teladan yang Yesus berikan untuk kita masing-masing. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mempunyai suatu pengalaman, dan pengalaman inilah yang akan menjadi suatu kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Dan di sini juga tadi dikatakan bagaimana teriakan kegembiraan terdengar. Nyanyian pujian bagi Tuhan dinyanyikan dan suara malaikat bersatu dalam lagu itu saat tentara Kristus memasang panji-panjinya di dinding benteng sampai kemudian dipegang oleh musuh. Ya, pada saat kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, bila mana si jahat itu akan datang untuk membisikkan hal-hal yang buruk atau hal-hal negatif dalam kehidupan kita, kita harus berpegang teguh dengan panji-panji Tuhan. Ya, sehingga kita dapat mengalahkan akan si jahat itu dengan tuntunan Tuhan saja. Ya, karena kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Ya, jadi pelajaran demi pelajaran yang kita sudah pelajari, biarlah itu kita doakan dengan sungguh-sungguh memintakan tuntunan Tuhan. Sehingga komitmen-komitmen yang kita sudah buat, yaitu akan kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan di sini ya di ayatnya ya bagaimana Tuhan kembali mengingatkan kita untuk selalu mempunyai rasa sukacita, untuk selalu bersyukur dalam situasi apapun yang kita hadapi. Ya, baik itu pada saat kita mengalami hal yang senang atau kita bersukacita, biarlah sukacita itu kita panjatkan kehadirat Tuhan. Pada saat kita mengalami pengalaman yang buruk, yang pahit, ya, atau ada kesusahan yang kita hadapi, biarlah kita juga selalu mengandalkan Tuhan, berpegang teguh dengan itu semua. Ya, karena itulah yang menjadi pelajaran untuk kita, melatih diri kita supaya kita lebih kuat. Ya, mungkin kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan itu. Ya, baiklah kita mau berusaha untuk memperbaiki di dalam kehidupan kita. Ya, karena inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Hari demi hari biarlah firman Tuhan itu akan selalu kita tumbuhkan di dalam hati kita. Biarlah kita selalu menyiram akan hati kita dengan air kehidupan Tuhan. Ya, sehingga kita akan terus disegarkan dengan setiap apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di sini juga bagaimana dikatakan, ya, pertempuran berkecambuk. Ya, pertempuran itu ya berkecambuk antara jahat dan benar ini. Yang mereka akan terus bergejolak di atas dunia ini. Dan inilah waktunya bagaimana kita harus meminta akan tuntunan Tuhan. Ya, sehingga si jahat itu tidak lagi mempengaruhi kehidupan kita. Dia tidak akan lagi membuat kita bimbang, membuat kita bingung. Tetapi biarlah kita tetap fokus. Ya, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita terus melatih kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, dan biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita kekuatan, memberikan kita pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Ya, kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Ya, bagaimana
bencana-bencana alam yang sudah terjadi. Ya, kita mendengar akan peperangan. Ya, dan kita mungkin sudah mengalami di dalam kehidupan kita. Ya, baiklah kita menyadari bahwa inilah ya waktunya. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan ini, biarlah kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, suatu nasihat firman Tuhan yang begitu indah pada saat ini, ya, bagaimana Dia ya selalu memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu Tuhan kita. Dia ingin melihat kita umat-umatnya ini selamat pada akhirnya. Biarlah kita mau berada di jalan kebenaran Tuhan. Kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepadanya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.